Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 491. Membujuk Wakil Kepala Stasiun Jia Feng Yu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Produk yang diendorse oleh Coach Ma adalah produk kesehatan palsu. Kepala Stasiun Jia bertanya dengan nada kesal. Bahkan jika itu adalah kepala stasiun, dia juga perlu melaporkan kepada atasan tentang masalah ini sebelum mereka dapat merekam episode ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu mengapa stasiun bersedia untuk mengekspos obat-obatan palsu dan produk kesehatan dan mencoba untuk menutupi produk yang didukung oleh pelatih Ma. Di mana ketidakberpihakan berita Anda? Feng Yu bertanya. Apakah Anda tahu apa yang diwakili oleh pelatih Ma? Dia adalah pelatih terbaik dunia untuk acara lari jarak menengah hingga jarak jauh. Kepala Jia menjawab, saya tidak tahu tentang kepelatihan, dan saya tidak akan mengomentari ini. Meski dia yang terbaik, tapi apa hubungannya dengan mengungkap produk palsu itu? Hanya karena pelatih Ma mengatakan bahwa semua tentara keluarga Ma-nya meminum esens penyu Cina. Hanya karena pelatih Ma yang memberikan formula energi kehidupan. Kepala Jia, setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Pelatih Ma mungkin yang terbaik dalam pembinaan, tetapi jika Anda berpikir dengan hati-hati, dapatkah dia benar-benar mengembangkan formula untuk yang disebut energi kehidupan itu? Feng Yu tidak percaya bahwa seorang pelatih tanpa banyak pendidikan dan tidak tahu tentang kimia dasar dan obat-obatan dapat menemukan formula untuk beberapa produk kesehatan ajaib dunia ini. Wakil Kepala Jia kehilangan kata-kata. Dia juga tidak percaya pelatih Ma adalah orang yang menemukan formula itu. Tapi pelatih Ma adalah orang yang memberitahu semua orang itu. Feng Yu melanjutkan. Saya memiliki bukti untuk membuktikan bahwa esensi penyu Cina adalah obat palsu. Saya juga memiliki bukti bahwa energi kehidupan tidak memiliki efek yang diklaimnya. Anda juga dapat mewawancarai anggota tentara keluarga Ma, seperti Wang Junxia dan yang lainnya. Saya pikir Anda akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari mereka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, mereka telah menciptakan keajaiban selama pertandingan Olimpiade tahun lalu. Mereka sekarang bersaing di kejuaraan dunia IAAF di atletik. Mereka tidak dapat terganggu pada saat ini. Kamu ingin menutupi kebenaran karena ini. Anda tega melihat konsumen menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli produk kesehatan palsu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Bagi saya, jika saya tahu yang sebenarnya dan tidak mengungkapkannya, saya akan sangat tidak nyaman. Saya tidak akan tidur nyenyak. Kepala Jia, tidak boleh ada konflik untuk masalah ini. Anda dapat menghubungi pelatih Ma dan memberitahu dia sebelumnya untuk berhenti dari dukungannya, dan kemudian kami mengekspos produk ini. Feng Yu menawarkan solusi yang dia tahu bahwa pelatih Ma dan kepala Jia tidak akan setuju. Kepala Jia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Pelatih Ma telah secara terbuka mengatakan kepada dunia bahwa para atletnya telah meminum esens penyu Cina, dan karena produk ini, mereka dapat berlari begitu cepat. Energi kehidupan juga merupakan resep rahasianya untuk memberikan nutrisi kepada para atletnya. Jika dia berhenti dari dukungannya sekarang, dia akan berbohong. Ini akan berdampak besar pada tentara keluarga Ma. Chief Jia, apakah Anda masih ingat tujuan kami membuat program Oriental Horizon dan Focus Report? Feng Yu bertanya. Tujuan. Kepala Jia tidak mengerti apa yang Feng Yu coba katakan. Chief Jia, apakah Anda ingat moto yang tertulis di dinding kantor tim produksi Oriental Horizons? Moto. Keadilan, keadilan, berwawasan ke depan. Ini adalah moto dari program ini. Mereka ingin menghasilkan program urusan terkini yang disukai penonton. Kepala Jia, saya pernah melihat moto sekali, dan saya suka kata pertama. Keadilan. Wartawan harus adil dan tidak memihak kepada semua orang yang mereka wawancarai. Mereka harus mempertahankan sikap yang sama dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang yang diwawancarai. Dengan cara ini, orang yang diwawancarai akan jujur dalam menjawab kepada reporter. Kepala Jia mengerutkan kening. Dia mengerti apa yang Feng Yu coba katakan padanya. Feng Yu ingin dia bersikap adil dan tidak memihak dalam segala hal.
yang benar menjadi benar dan yang salah menjadi salah. Dia tidak boleh menutupi apapun karena pencapaian masa lalu orang tersebut. Kepala Jia tiba-tiba teringat tujuan memulai program laporan fokus. Ini adalah untuk melaporkan masalah-masalah yang diabaikan oleh para pemimpin. Para petinggi mungkin tidak menyadari hal ini, dan program ini akan menarik perhatian mereka. Namun, mungkin juga pelakunya telah menipu para petinggi. Iklan untuk fokus report adalah mengikuti berita terkini, menganalisis berita, melihat masalah sosial. Orang-orang akan menjadi hakim. Produk kesehatan adalah topik yang paling banyak dibicarakan saat ini di kalangan masyarakat. Jika tidak, CCTV tidak akan langsung setuju ketika Feng Yu menyebutkan dia ingin mensponsori sebuah episode tentang produk kesehatan. Salah satu alasannya adalah uang, dan yang lainnya adalah bahwa topik ini akan populer di kalangan pemirsa. Pilihan topik mereka untuk program ini berasal dari pemirsa, dan ada kriteria yang tidak diucapkan, yaitu persetujuan atasan. Kepala Jia yakin bahwa jika masalah ini dilaporkan ke petinggi, mereka akan menyelidikinya. Tapi ini berbeda dari topik lain yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kepala Jia, tidakkah menurutmu masalah ini layak diberitakan? Jika episode ini ditayangkan, orang-orang akan membicarakannya. Kami tidak bisa berkomentar atau melebih-lebihkan hal ini. Kami hanya akan membuktikan bahwa kedua produk ini bermasalah. Haruskah ini yang harus kita lakukan? Melaporkan kebenaran adalah prinsip kami. Kepala Jia, beberapa hal tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ketegasan dan kemampuan Anda dalam memberikan penilaian, bukan? Kami juga punya aturan lain. Kami tidak akan mendengar mengatakan. Anda mengatakan bahwa Anda memiliki bukti. Tunjukkan itu padaku. Kepala Jia membuat keputusannya. Dia tahu bahwa jika dia melaporkan masalah ini kepada atasannya, persetujuan tidak akan disetujui. Dia mungkin juga melakukan apa yang dikatakan Feng Yu. Dia akan mengambil masalah ini ke tangannya sendiri dan membuat keputusan. Jika kebenarannya benar seperti yang diklaim Feng Yu, maka episode ini pasti akan diterima dengan baik oleh penonton. Akan ada keributan, dan para petinggi akan memperhatikannya. Kepala Jia tidak yakin apakah semuanya akan berakhir baik atau buruk, tetapi jika dia tahu yang sebenarnya dan tidak mengekspos produk ini, dia tidak akan tidur nyenyak di malam hari. Tapi pertama-tama, Feng Yu harus bisa memberikan bukti nyata untuk membuat semua orang percaya kata-katanya. Dampak dari masalah ini akan sangat besar. Pertama, kepercayaan terhadap CCTV akan terpengaruh. Esensi Penyu Cina dan Energi Kehidupan telah memasang iklan di CCTV. Selanjutnya, tentara keluarga Ma adalah kebanggaan Tiongkok dan reputasi mereka akan rusak. Tidak ada yang ingin pembohong, bahkan jika pembohong telah membawa kehormatan bagi negara. Lebih serius lagi, laporan ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi China. Sejak kemunculan produk kesehatan, ia telah mendongkrak perekonomian China. Feng Yu merasa lega ketika dia mendengar kepala Jia mengambil keputusan. Tidak masalah bagian mana dari apa yang dikatakan Feng Yu yang membujuknya selama dia setuju untuk memfilmkan dan menayangkan episode ini. Jika kepala Jia tidak setuju untuk melaporkan masalah ini, Feng Yu akan menggunakan bantuan yang diberikan kepadanya oleh teman sekolah generasi kedua di universitasnya. Generasi kedua itu memiliki latar belakang yang berpengaruh, dan sebagian besar anggota keluarga mereka masih memegang posisi tinggi di pemerintahan. Mungkin Feng Yu akan meminta bantuan Guru Lu. Dia ingat bahwa Tuan Lu juga seorang pemuda patriotik yang pemarah dan seharusnya tidak tahan dengan orang-orang seperti itu tanpa hukuman. Feng Yu tersenyum. Kepala Jia, Anda ingin buktinya? Tidak masalah. Aku akan memberimu bukti sekarang. Bab 492. Berita terobosan Profesor Sun. Ini reporter, sutradara, dan pembawa acara, Sui Junyi. Reporter Sui, ini Profesor Sun dari Universitas Beijing. Pakar biokimia. Aku tidak bisa dianggap ahli. Saya hanya melakukan lebih banyak penelitian daripada yang lain. Profesor Sun tertawa dan melambaikan tangannya. Profesor tipe ini tidak menyukai uang. Mereka hanya mengejar ketenaran. Feng Yu menyebutnya ahli di bidangnya, dan dia sangat gembira. Halo Profesor Sun.
Apakah Anda orang yang telah melakukan tes pada esens penyu Cina? Apakah hasilnya sudah keluar? Hasilnya sudah keluar. Esensi penyu apa? Jika Anda dapat menemukan komponen dalam produk ini yang berhubungan dengan kura-kura, saya akan menulis nama saya mundur mulai saat itu. Ini hanya air dengan sedikit pemanis. Pengusaha jahat itu. Ini adalah laporan pengujian dan ditandatangani oleh asisten saya dan saya. Profesor Sun sangat marah. Produk ini dijual lebih dari 100 RMB per kotak. Itu bahkan tidak bernilai 1 sen. Minum air putih lebih sehat dari ini. Sui Junyi mengerutkan kening. Esensi penyu Cina ini benar-benar air dengan pemanis seperti yang diklaim Feng Yu. Bagaimana dengan ujian energi kehidupan? Sui Junyi terus bertanya. Produk ini memang memiliki beberapa manfaat kesehatan. Tetapi untuk mengklaim bahwa itu akan meningkatkan vitalitas atau manfaat apapun lainnya, semuanya omong kosong. Kita tidak perlu membicarakan produksi skala besar. Harganya hanya kurang dari 20 RMB bahkan jika diproduksi di laboratorium kami. Bagaimana produk ini bisa dijual dengan harga setinggi itu? Juga, suplemen kesehatan cair merek ini, Esensi XX ini, semua tidak memiliki manfaat yang mereka klaim. Profesor Sun berkata dengan marah. Profesor Sun telah meneliti glukonate zinc, glukonate kalsium dan mereka hanya menjual beberapa RMB untuk sebuah kotak kecil. Jika kemasannya sama dengan Energy of Life, harganya hanya sekitar 20 RMB di toko retail. Bagaimana energi kehidupan ini bisa dijual dengan harga setinggi itu? Ini adalah kecurangan. Juga, beberapa suplemen cair di pasaran ini telah melebih-lebihkan klaim mereka. Mereka semua menipu konsumen. Manajer Feng, apakah Profesor Sun satu-satunya orang yang telah melakukan tes pada produk ini? Sui Junyi bertanya. Maksud kamu apa? Asisten saya juga terlibat. Tidak bisakah Anda melihat tanda tangan mereka di laporan? Apakah Anda mencurigai saya membuat laporan palsu? Profesor Sun sangat marah. Laporan ini Sui meragukan profesionalismenya. Tenanglah Profesor Sun. Reporter Sui tidak bermaksud demikian. Tes tidak boleh dilakukan hanya oleh satu institusi. Reporter Sui, saya juga terlibat Beijing Medical University, Beijing 4 Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Tentara Pembebasan Rakyat, Rumah Sakit Militer, dan lembaga lainnya. Total ada 14 lembaga yang melakukan tes mandiri. Semuanya adalah spesialis di bidang ini. Saya akan membawa Anda ke masing-masing dari mereka. Feng Yu tidak akan sebodoh itu untuk mempekerjakan satu orang atau satu lembaga untuk melakukan tes pada produk ini. Dia membutuhkan bukti nyata untuk mencegah para pengusaha di balik produk ini melarikan diri. Dalam 3 hari, reporter Sui mewawancarai lebih dari selusin ahli dan profesor. Dia memiliki setumpuk hasil tes. Inilah hasil uji coba terhadap 12 produk kesehatan yang beredar di pasaran. Setiap produk diuji oleh 3 lembaga independen. 4 dari produk ini telah diiklankan di CCTV. Sisanya beriklan di stasiun TV lokal, surat kabar, dan stasiun radio. Semuanya telah melebih-lebihkan manfaatnya. 5 dari 12 produk kesehatan dipastikan produk palsu tanpa manfaat bagi kesehatan seseorang. Meskipun sisa produk tidak dianggap produk palsu, bahan-bahannya tidak memenuhi manfaat yang diklaim. Ini juga melanggar peraturan. Sui Junyi melihat laporan dan mendengar apa yang dikatakan para ahli. Dia terkejut. Semua produk ini memiliki masalah. Tidak ada satupun yang aman. Sui Junyi menghabiskan 1 hari untuk mengedit rekaman wawancara. Tetapi dia menemukan bahwa dia telah melampaui batas waktu. Fokus report hanya segmen 18 menit. Rekaman yang dia edit hampir 30 menit. Sui Junyi merasa semua rekaman yang dia tangkap sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Dia masih harus mengunjungi perusahaan terkait untuk mewawancarai orang secara diam-diam. Episode ini mungkin lebih dari 1 jam. Apapun, selesaikan episodenya terlebih dahulu, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Sui Junyi membawa salah satu rekannya ke pabrik Chinese Turtle Essence untuk melakukan wawancara. Dia tidak punya waktu untuk mengunjungi pabrik lain dan juga produk-produk itu tidak sepopuler esens penyu Cina ini. Nyalakan TV-nya.
Ada episode spesial Oriental Horizons hari ini. Seseorang berkata setelah menutup telepon. Dia tidak terlihat baik. Adegan spesial apa? Cakrawala Oriental. Apa yang menarik dari program ini? Giliran Anda untuk melempar ubin. Sanwan, apakah kamu mau? Kata orang di samping. Mereka sedang bermain mahjong. Hehehe. Wutua, apa yang kamu lakukan? Anda benar-benar harus menonton TV. Apakah kita masih melanjutkan permainan ini? Pemain mahjong lain bertanya. Saya tidak sedang bermain. Aku ingin menonton TV. Old Wu segera menyalakan TV dan menyetel saluran CCTV. Episode khusus Oriental Horizons. Produk kesehatan pemain mahjong lainnya melihat sikap Wu tua dan tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika mereka melihat program TV, mereka juga terkejut. Mengapa Oriental Horizons melaporkan produk kesehatan? Mereka semua adalah pemegang saham jenis produk kesehatan. Anggur Hercules. Berdasarkan riset pasar kami, ada lebih dari 30 produk kesehatan yang umum terlihat di pasar. Produk-produk ini mengklaim dapat meningkatkan sirkulasi darah, vitalitas ingatan, meningkatkan umur, Tetapi setelah penyelidikan kami terkejut dengan hasilnya. Kami telah melakukan tes acak pada 12 produk kesehatan ini di pasaran. Kata Bai Yansong. Old Wu dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Hercules Win mereka adalah produk kesehatan yang mengklaim memiliki efek meningkatkan libido. Segera, mereka melihat daftar produk yang dikirim untuk pengujian. Anggur Hercules mereka adalah salah satu produk yang diuji. Ketika Wu tua dan yang lainnya memulai bisnis ini, mereka mencoba segala cara untuk meningkatkan penjualan, mencoba mengejar ketinggalan dengan produk lain. Tapi sekarang, mereka menyesal. Mengapa penjualan mereka begitu tinggi? Jika produk mereka tidak berkinerja baik, mereka mungkin tidak dipilih untuk diuji. Hasilnya tidak bisa dipercaya. Setelah menguji 12 produk secara acak di pasar, tidak ada satupun yang lulus tes. Tidak ada satu produk pun yang memenuhi standar. Beberapa produk ini memiliki masalah dengan rasio bahan, beberapa produk ini kekurangan bahan. Beberapa produk ini bahkan tidak memiliki bahan yang disebutkan di dalamnya. Semua 12 produk ini milik 12 perusahaan yang berbeda, dan hanya 8 dari perusahaan tersebut yang memiliki izin untuk menjual dan memproduksi produk kesehatan. 4 perusahaan lainnya bahkan tidak memiliki pengalaman masa lalu dalam memproduksi produk kesehatan. 2 produk dari 8 perusahaan ini bahkan tidak memiliki nomor seri produk. 1 perusahaan bahkan mencetak nomor seri produk dari produk makanan lain. Kualitas produk untuk 5 perusahaan yang memiliki semua izin dan persetujuan juga memiliki masalah serius. Saya dapat menyebutkan beberapa contoh. Old Wu dan yang lainnya merosot kembali ke kursi mereka. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai. Ini sudah dilaporkan di CCTV. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, para bos dari hampir semua produk kesehatan panik. Mereka semua memikirkan cara untuk menghindari hukuman. Bang, pintu kantor Li Jiayu, bos Essence penyu Cina, ditendang terbuka. Bahkan kuncinya rusak. Dia segera berdiri, dan sekretaris wanitanya duduk dan merapikan pakaiannya. Apa yang salah? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh memasuki kantor saya. Anda dipecat. Li Jiayu meraung. Orang yang menerobos masuk ke kantor berkata dengan tergesa-gesa. Direktur Li, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bab 493. Kegemparan nasional. Li Jiayu menyalakan TV, dan di dalam hatinya, dia masih mengutuk asistennya. Jika berita di TV tidak ada hubungannya dengan perusahaannya, dia pasti akan memecat asisten ini. Apakah Anda pikir saya kembali ke perusahaan begitu terlambat untuk bekerja lembur? Episode spesial Oriental Horizons kami akan berakhir di sini. Perhatikan fokus report setelah ini. Li Jiayu melihat jam di dinding. Bukankah program fokus report dimulai lebih awal dari Oriental Horizons? Kenapa jadwal hari ini berbeda? Episode spesial tentang apa? Apa yang kamu ingin aku tonton? Direktur Li, episode spesial ini adalah tentang masalah yang berkaitan dengan produk kesehatan. Asisten itu menjawab. Masalah yang berkaitan dengan produk kesehatan.
Apa yang salah dengan produk kesehatan? Li Jiayu berdiri. Direktur Li, laporan fokus akan segera dimulai. Anda akan tahu jika Anda menontonnya. Direktur Li, energi kehidupan kami ditampilkan di Oriental Horizons. Ah, benarkah? Hahaha. Bahkan Oriental Horizons melaporkan tentang produk kami. Sepertinya tidak mungkin produk kami tidak populer. Direktur Li tertawa. Bagaimana mereka memuji produk kita? Direktur Lee, mereka tidak memuji produk kami. Mereka melaporkan masalah dengan bahan-bahan kami. Mereka juga melaporkan kami untuk iklan palsu. Seseorang dari CCTV telah menelepon dan memberitahu kami bahwa mereka akan berhenti menayangkan iklan kami dan tidak akan mengembalikan biaya iklan kepada kami seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Apa? Ada masalah dengan produk dan iklan kami? Direktur Lee terkejut. Beberapa bahan tidak mencukupi seperti yang tertera pada label. Juga iklan kami menyatakan, melepaskan potensi kehidupan, memperpanjang umur. Pernyataan ini juga tidak benar. Ini adalah iklan palsu. Program ini telah melibatkan para ahli untuk memverifikasi klaim kami. Produk kami tidak memiliki efek seperti itu. Mereka bilang produk kami hanya vitamin air dengan protein. Direktur Lee adalah seorang pengusaha berpengalaman. Dia segera memberikan instruksi. Beritahu pabrik untuk segera menghentikan produksi energi kehidupan. Juga, beritahu tim penjualan bahwa kami tidak akan menerima pesanan baru untuk produk ini. Terakhir, selidiki bahan mana yang tidak mencukupi dan bagian mana dari proses produksi yang salah. Semua bos produk kesehatan mencoba upaya terakhir mereka untuk menyelamatkan pabrik dan diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mengambil uang perusahaan dan bersembunyi. Mereka tahu bahwa mereka memproduksi produk kesehatan palsu. Para petinggi pasti akan menyelidiki ini, dan jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan kehilangan semua kekayaan mereka dan masih perlu dipenjara. Di antara semua bos, Li Jiayu adalah yang terburuk. Di antara semua produk miliknya adalah yang terburuk. Produk lain masih memiliki beberapa vitamin atau protein di dalamnya. Chinese Turtle Essence secara khusus dipilih oleh Focus Report. Produk ini hanya air yang dicampur dengan beberapa pemanis. Apakah ada konten lain dalam produk? Ya, segala macam bakteri berbahaya seperti E. coli. Produk kesehatan palsu tidak cukup untuk menggambarkan esensi penyu Cina sekarang. Setelah Oriental Horizon dan Focus Report ditayangkan, seluruh bangsa gempar. Pemirsa telah mendengar tentang hampir semua produk kesehatan yang ditampilkan dalam episode tersebut, dan banyak dari mereka telah membelinya sebagai hadiah untuk orang tua, anak-anak, dan bahkan diri mereka sendiri. Produk-produk yang memiliki bahan yang tidak mencukupi masih baik-baik saja. Orang-orang yang telah membeli produk palsu 100% sangat marah. Orang-orang mulai menelepon kerabat, teman, kolega mereka untuk memberitahu mereka untuk berhenti mengonsumsi produk suplemen kesehatan itu. Terutama esens penyu Cina dan produk-produk yang sepenuhnya palsu itu. Produk-produk ini tidak memiliki efek yang mereka klaim dalam iklan mereka dan masih memiliki banyak bakteri berbahaya di dalamnya. Seseorang bisa jatuh sakit jika mereka mengambil produk kesehatan itu. Bu, apakah kamu sudah meminum Chinese Turtle Essence yang aku beli untukmu? Apa yang kamu minta aku minum? Apakah itu tonik? Stasiun TV sudah mengeksposnya. Itu adalah produk palsu. Apa kau mencoba membunuhku? Seorang wanita tua memarahi. Bu, saya juga tidak tahu kalau ini produk palsu. Anda harus ingat untuk tidak meminum produk tersebut mulai sekarang. Aku akan membelikanmu buah-buahan besok dan kita akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Dari mana Anda membeli produk-produk itu? Besok kita akan pergi dan menuntut pengembalian uang. Pengembalian dana tidak cukup. Kita harus membuat polisi menangkap mereka. Wanita tua itu berkata dengan marah. Baiklah, Bu. Bahkan jika Anda tidak menyebutkan ini, saya juga akan kembali untuk mencari mereka. Tapi bisakah kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu? Apakah ayah meminum produk itu? Ingatlah untuk berhenti mengonsumsi suplemen kesehatan apapun sekarang. Jika Anda merasa membutuhkan suplemen kesehatan, kami akan pergi ke apotek pemerintah untuk membeli produk tersebut dari perusahaan farmasi terkemuka. Saya mendengar bahwa itu aman untuk dikonsumsi.
Semua orang bertekad untuk tidak membiarkan para pengusaha jahat itu bebas dari hukuman. Juga, mal dan toko yang menjual produk tersebut tidak akan lepas begitu saja. Telepon dari Biro Perdagangan dan Industri dan kantor polisi di seluruh China berdering tanpa henti. Jumlah pengaduan dan laporan hari itu lebih banyak dari yang mereka terima dalam 1 tahun. Semua keluhan dan laporan meminta mereka untuk menangkap orang-orang yang menjual produk kesehatan palsu, menutup toko-toko yang menjual produk ini dan meminta kompensasi. Beberapa yang lebih pintar tidak hanya meminta pengembalian uang, mereka masih menginginkan kompensasi atas hilangnya pendapatan dan tagihan medis mereka. Pada saat ini, seorang pemuda di Beijing sedang membaca koran. Ada iklan produk kesehatan di koran yang menyatakan akan mengembalikan uang 10 kali lipat jika produk mereka terbukti palsu. Matanya melesat dan memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Mencari kompensasi. Nama orang ini adalah Wang Dahai. Hubungi Li Jiayu segera dan beritahu semua anggota komite eksekutif kota. Kami akan mengadakan pertemuan dalam 15 menit. Juga, mintalah penanggung jawab Biro Perdagangan dan Industri, Departemen Kepolisian dan Biro Kesehatan untuk hadir dalam pertemuan itu. Sekretaris partai dari kota tempat Chinese Turtle Essence bermarkas berteriak ke telepon. Setelah menutup telepon, dia bergegas keluar dari kantornya. Dia bahkan tidak membawa cangkir teh favoritnya. Besok pagi tidak. Malam ini, Biro Perdagangan dan Perindustrian, Biro Kesehatan harus memastikan semua produk kesehatan itu dikeluarkan dari rak dan memastikan tidak ada yang masih menjual produk-produk bermasalah itu. Juga, toko-toko eceran yang menjual produk-produk ini harus ditutup dan didenda. Sekretaris Li Apotek juga menjual produk itu. Jika kita menutup semua apotek di mana warga sipil harus membeli obat-obatan mereka. Tanya Kepala Biro Kesehatan. Kamu mengatakan bahwa setiap apotek di kota ini terlibat. Sekretaris Li bertanya. Ini adalah sakit kepala yang hebat. Tampaknya pemeriksaan regulasi tidak cukup. Apa yang dilakukan Biro Kesehatan? Bagaimana Anda bisa membiarkan produk palsu ini muncul di apotek? Ini adalah tanggung jawabmu. Teriak wali kota. Kepala Biro Kesehatan kota menggerutu dalam hatinya. Mendorong semua kesalahan padaku. Bukankah Anda baru saja memuji pabrik esens penyu Cina bulan lalu karena membawa pendapatan tinggi ke kota? Li Jiayu itu bahkan ditampilkan di stasiun TV kota. Selain itu, Anda adalah orang yang mengatakan kepada saya untuk tidak sering memeriksa pabrik mereka. Solusi apa lagi yang dimiliki semua orang? Katakan sekarang. Ini adalah waktu yang sulit bagi kami, dan kami harus bekerja sama. Wali Kota Liu, Anda bertanggung jawab atas keuangan. Berapa banyak uang yang dimiliki Siti sekarang? Ini adalah insiden besar. Kota dan provinsi lain berada di luar yurisdiksi mereka, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetapi kota mungkin harus membayar kompensasi kepada konsumen kota mereka. Mereka harus menenangkan massa di kota mereka terlebih dahulu. Jika kerusuhan pecah di kota, sekretaris juga akan mendapat masalah. Kota ini tidak memiliki banyak cadangan tersisa. Mengapa Li Jiayu tidak ada di sini? Menginformasikan bank untuk membekukan rekening perusahaannya. Bekukan Li Jiayu dan rekening bank anggota keluarga dekatnya juga. Sekretaris Li, Sekretaris Partai Provinsi memanggil Anda. Sekretarisnya datang ke ruang rapat dan memberitahunya. Lanjutkan rapat dan pikirkan tanggap darurat. Sekretaris Li berjalan keluar dari ruang rapat. Bab 494. Sikap pemimpin Jia Tua, apakah kamu yang mengulas episode spesial ini? Kepala stasiun memandang wakil kepala stasiun Jia dengan tatapan serius. Ya, saya yang memberi persetujuan. Apakah ada masalah? Wakil kepala stasiun Jia menjawab. Jia Tua, kamu juga seorang pejabat senior. Apakah Anda tidak tahu implikasi dari mengekspos berita seperti itu? Kepala stasiun mengetuk mejanya dan bertanya. Tentu saja, saya tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya tidak bisa membiarkan orang-orang tertipu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatakan itu padaku. Tapi bukankah seharusnya Anda memberitahu saya sebelum Anda memfilmkan episode ini? Apakah ada kebutuhan untuk meledakkan masalah ini? Sekarang seluruh bangsa memantau masalah ini dengan cermat.
Saluran telepon stasiun kami berdering tanpa henti. Terus, ini adalah hasil yang kami inginkan untuk membuat episode ini. Kita harus mengungkap hal-hal yang diabaikan oleh para petinggi dan menjadi perhatian warga. Bukankah ini inti dari kedua program ini? Kepala Jia tidak takut karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak salah. Jia tua, tidakkah kamu mengerti apa yang aku coba katakan padamu? Apakah Anda tahu bahwa berita ini telah diambil oleh media asing? Setidaknya ini masih lebih baik daripada media asing yang memberitakan tentang kejadian ini terlebih dahulu. Kepala Jia berdebat. Kepala Jia juga tidak menyangka berita ini begitu sensasional. Bahkan ada yang menelepon CCTV untuk memarahi mereka. Jika CCTV tidak mengiklankan produk ini, mereka tidak akan membeli produk palsu tersebut. Tetapi sebagian besar panggilan ke stasiun itu untuk memuji program mereka karena mengekspos perusahaan yang tidak bermoral ini. Episode khusus ini menjadi hit dengan pemirsa. Jia tua, beritahu saya, siapa yang memberitahu Anda tentang berita ini dan siapa yang mengirim produk ini ke masing-masing institusi untuk diuji. Manajer Feng dari Songjiang Motors. Manajer Songjiang Motors Feng. Manajer Feng yang dipuji oleh kepala arsitek. Ketika kepala stasiun melihat wakil kepala Jia mengangguk, dia gelisah. Feng Yu ini adalah seseorang yang dipuji oleh kepala arsitek yang hebat. Dia tidak bisa menyalahkan semua kesalahan padanya. Meskipun dia adalah kepala stasiun CCTV, pangkatnya hanya seorang wakil direktur. Dia telah menerima beberapa panggilan untuk meminta CCTV memfilmkan episode khusus lainnya untuk perusahaan di bawah tanggung jawab mereka. Mereka seharusnya tidak mematikan semua perusahaan ini. Ada dampak negatif pada reputasi negara. Orang-orang yang menelepon kepala stasiun memiliki hubungan baik dengannya. Beberapa dari mereka adalah mantan teman sekelas beberapa gubernur atau wakil gubernur provinsi. Mereka semua memiliki pangkat lebih tinggi dari kepala stasiun. Bahkan ada seorang sekretaris pejabat tinggi dari komite pusat memanggilnya untuk menegurnya karena membuat masalah bagi sebuah provinsi. Provinsi ini adalah provinsi yang menjadi tanggung jawab pejabat itu sebelum pemindahannya. Itu juga provinsi tempat perusahaan esensi penyu Cina berada. Jika itu satu atau dua panggilan, kepala stasiun masih bisa menangani stres. Tetapi dengan begitu banyak pemimpin yang memanggilnya, dia menjadi gila. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Kepala stasiun memandang wakil kepala Jia dengan getir. Jika petinggi mencari kambing hitam, Anda juga akan berada dalam masalah. Menurut saya, ketika wakil kepala Jia hendak berbicara, sekretaris kepala stasiun bergegas ke ruangan. Kepala stasiun, Wakil Perdana Menteri Zhu ada di telepon. Wakil Perdana Menteri Zhu. Bahkan orang ini menelepon. Orang ini adalah Wakil Perdana Menteri Dewan Negara Bagian. Karena masalah kesehatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Zhu adalah orang yang memimpin Dewan Negara Bagian. Dia menelepon sekarang. Tampaknya tidak ada kesempatan bagi kepala stasiun untuk pensiun di posisinya saat ini. Saya Xiao He dari CCTV. Instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Pergi ke kantor Anda dengan reporter itu dan penanggung jawab program. Ya, aku akan segera pergi. Kepala stasiun melihat arlojinya. Saat itu hampir jam 9 malam. Sepertinya Wakil Perdana Menteri Zhu telah mengetahui tentang kejadian ini. Jia tua, panggil Xiao Sui. Wakil Perdana Menteri Zhu ingin bertemu dengan kami. Jia tua, kami berdua sudah sangat tua, dan kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Jika ada hukuman, kami berdua harus mengambil semua tanggung jawab. Kita seharusnya tidak membiarkan Xiao Sui dan tim produksi lainnya dihukum. Kepala stasiun merasa sangat tertekan. Kepala stasiun, biarkan aku menanggung semua kesalahan. Anda akan pensiun. Anda seharusnya tidak dihukum saat ini. Wakil Kepala Jia memiliki sedikit penyesalan. Dia harus memberitahu pihak berwenang setempat untuk menyelidiki masalah ini sebelum dia menayangkan episode ini. Xiao Sui, apakah ada bagian dari berita ini yang dipalsukan? Zhu Tangan Besi bertanya. Tidak, sayalah yang melakukan semua wawancara. Jika ada unsur-unsur palsu dalam berita ini, saya akan mengambil semua tanggung jawab. Sui Junyi menjawab. Aku tidak menyalahkanmu.
Anda adalah seorang reporter, dan Anda harus melaporkan kebenaran. Apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Tim produksi dan CCTV tidak melakukan kesalahan apapun. Tuan, kami salah. Kita harus melapor ke atasan dan memberitahu provinsi yang terlibat untuk membiarkan mereka menangani insiden ini sebelum menayangkan episode tersebut. Kepala stasiun menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini adalah cara yang tepat untuk mengekspos mereka. Jika Anda memberitahu mereka sebelumnya, mereka akan menemukan cara untuk menutupi insiden ini. Ini adalah program yang bagus. Besok saya akan melakukan perjalanan ke CCTV untuk bertemu dengan tim produksi. Dewan Negara bagian akan mengeluarkan pernyataan besok. Siapkan 5 menit berita malam untukku." Keesokan harinya, kepala stasiun dan wakil kepala stasiun lainnya menerima banyak panggilan telepon di pagi hari. Semua orang mencoba memanfaatkan koneksi mereka untuk mencoba membuat CCTV merekam episode khusus untuk mereka. Mereka ingin mengubah citra mereka. Pemimpin Komite Olahraga Nasional China juga sempat menelepon untuk meminta pencabutan keterlibatan pelatih Ma dalam insiden ini. Dia mengklaim bahwa pelatih Ma juga menjadi korban dalam insiden ini. Menjelang sore, ketika semua pekerja hendak melapor, mereka melihat kepala stasiun dan semua pemimpin lainnya di CCTV berdiri di pintu masuk. Setelah beberapa saat, para pekerja melihat tangan besi Zhu berjalan masuk. Iron Fist Zhu melihat sekeliling CCTV sebentar dan berjalan langsung ke kantor Oriental Horizons dan Focus Report. Iron Fist Zhu mengajukan beberapa pertanyaan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari anggota tim produksi. Kepala stasiun juga mengundangnya untuk menulis beberapa kata penyemangat dan penghargaan kepada tim, tetapi dia menolak. Dia tidak suka melakukan hal-hal seperti itu. Dia merasa bahwa ini bukan praktik yang baik. Namun, dia mengucapkan kalimat kepada tim. Pantau opini publik, suara rakyat, cermin pemerintah prajurit garda depan reformasi. Kalimat ini merupakan penegasan dan dukungannya kepada tim produksi. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, itu direkam dalam film oleh para reporter. Ini akan diedit dan ditayangkan selama berita malam. Pada saat yang sama, Iron Fist Zhu mengungkapkan tanggapan bangsa terhadap insiden ini. Semua pabrik yang memproduksi produk kesehatan palsu itu akan ditutup, dan pengembalian uang akan dilakukan kepada konsumen. Denda yang besar dan kuat akan dikenakan pada perusahaan yang bahan-bahannya kurang dalam produk mereka. Semua iklan palsu harus dihentikan, dan perusahaan akan diambil alih. Iron Fist Zhu juga menegur CCTV karena tidak mengecek produk saat memasang iklan. Meskipun pendapatan iklan sangat penting untuk CCTV, mereka harus lebih berhati-hati dan harus mencegah hal ini terjadi lagi di masa mendatang. Pada berita malam, penonton melihat Wakil Perdana Menteri Dewan Negara mengumumkan pernyataan tentang industri produk kesehatan. Dia kesal dengan apa yang terjadi. Departemen yang seharusnya memeriksa produk akan dihukum berat. Departemen terkait juga akan melakukan investigasi internal. Pemerintah provinsi yang terlibat juga akan dihukum. Sementara itu, semua pemerintah provinsi harus melakukan pemeriksaan dan penyidikan di provinsinya masing-masing. Tidak boleh ada produk kesehatan atau obat palsu di pasaran. Jika ada produk kesehatan atau obat palsu yang ditemukan, pemerintah daerah tempat itu akan dihukum. Ketika Iron Fist Zhu mengatakan ini, dia sangat tegas dan telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri insiden ini. Kata-katanya juga membuat pejabat pemerintah daerah itu berpikir 2 kali untuk menutupi peristiwa semacam itu. Akhirnya ada tanggapan dari pemerintah pusat. Sementara semua pejabat pemerintah provinsi dan kota sibuk membersihkan akibat dari insiden ini, Feng Yu bersiul dan mengemudi ke CCTV. Kepala Jia telah membayar Feng Yu dengan menghubunginya untuk slot iklan yang dibebaskan oleh iklan palsu itu. Bab 495. Indra ke-6 akan terdaftar. Feng Yu senang mengetahui bahwa CCTV telah membebaskan 6 slot iklan dari insiden ini. Salah satu slot masih slot primetime. Karena Feng Yu mengambil alih slot ini di pertengahan tahun, Kepala Jia bersedia menawarkan diskon jika dia ingin membeli semua 6 slot.
Feng Yu membuat beberapa perhitungan dan menemukan bahwa slot ini kurang dari setengah dari apa yang dibayarkan pada awal tahun. Kepala Jia juga mengisyaratkan kepada Feng Yu bahwa itu mungkin sistem penawaran tertutup untuk lelang slot iklan tahun depan dan dia akan memastikan bahwa Feng Yu akan dapat memenangkan lebih banyak tawaran. Focus Report juga dapat membantu Feng Yu membuat film episode eksklusif di perusahaan yang dia pilih. Jia tua adalah pria yang baik. Akhirnya ada cukup slot iklan untuk digunakan Feng Yu. Feng Yu berpikir untuk beriklan di stasiun radio karena slot iklan di CCTV tidak mencukupi. Sekarang, dia tidak perlu melakukan itu. Setelah meninggalkan CCTV, Feng Yu langsung pergi ke bandara. Kameda Masao telah datang ke Beijing. Bos, terima kasih telah menerima saya di bandara. Sebenarnya, saya bisa memanggil taksi sendiri, dan Anda tidak perlu datang. Kameda Masao tersentuh oleh Feng Yu. Di Jepang, ada garis yang jelas antara atasan dan bawahan. Hanya atasan yang bisa menyuruh bawahan berkeliling. Bertindak setara. Bos tidak akan dipandang sebagai pemimpin yang baik. Cukup. Berhenti membungkuk. Apakah Anda takut semua orang tidak tahu bahwa Anda orang Jepang? Cepat dan masuk ke mobil. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Feng Yu menegur. Dalam perjalanan, Kameda Masao memberitahu Feng Yu tentang status perusahaan Indera ke-6 saat ini. Perusahaan berjalan dengan baik dan telah mencapai tujuan awalnya. Kameda Masao sedang berpikir untuk mendaftarkan perusahaan ini. Tokyo adalah pusat keuangan terbesar kedua di dunia. Keuntungan Six Sensei Company telah meningkat beberapa kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Perusahaan ini mungkin akan menjadi perusahaan mainan seks terbesar di dunia dalam waktu dekat. Tidak mungkin itu tidak terdaftar. Setelah perusahaan tercatat, nilai saham akan meningkat dan pajak dividen juga akan meningkat. Tetapi jika itu adalah penjatahan saham, mereka akan dapat dibebaskan dari pajak yang tinggi. Kameda Masao juga ingin memberikan beberapa saham kepada rekan-rekannya yang telah bekerja dengannya sejak awal sebagai bentuk penyemangat. Sebelum perusahaan tercatat, karyawan dapat membeli sebagian saham dengan harga lebih rendah. Harga saham akan jauh lebih rendah dari harga pasar. Ini dapat dianggap sebagai tunjangan karyawan dan telah digunakan oleh banyak perusahaan besar. Kameda Masao telah berbicara dengan Feng Yu melalui telepon tentang hal ini. Feng Yu setuju dengan ide ini, tetapi dia merasa bahwa perusahaan itu tidak boleh terdaftar di Jepang. Pasar saham Jepang belum pulih dari resesi, dan bahkan jika perusahaan itu terdaftar di Jepang tidak akan ada banyak keuntungan. Ini karena orang Jepang tidak punya uang cadangan sekarang. Bagaimana harga saham akan naik? Feng Yu sedang berpikir untuk membuat perusahaan terdaftar di AS untuk mendapatkan uang dari Amerika. Orang Amerika sekarang kaya, dan pasar saham mereka masih bullish. Juga tidak ada perusahaan mainan seks yang terdaftar di AS, dan ini akan menjadi hal yang baik bagi perusahaan Six Sensei. Yang perlu dilakukan Feng Yu hanyalah mengontrol jumlah saham yang dikeluarkan, dan dia masih akan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan. Dia akan tetap menjadi pemegang saham utama dan memiliki otoritas terbesar di perusahaan. Namun setelah perusahaan itu tercatat, Feng Yu tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali. Dia tidak akan lagi memiliki suara terbesar di perusahaan. Namun, yang memegang saham penting di perusahaan itu tetap dia dan Kameda Masao. Dia tidak khawatir kehilangan perusahaan. Feng Yu tidak banyak berinvestasi ke dalam Six Sensei Company, dan dia hanya berinvestasi untuk bersenang-senang di masa lalu. Sekarang, dia telah memulihkan investasi awalnya dan masih menghasilkan banyak keuntungan. Perusahaan di bawah kepemimpinan Kameda Masao berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Jika perusahaan itu terdaftar, itu akan menjadi hal yang baik untuk Feng Yu juga. Feng Yu akan dapat membebaskan sebagian uangnya untuk diinvestasikan di perusahaan lain atau mengambil alih beberapa perusahaan yang dia minati. Di hotel, Kameda Masao mengeluarkan setumpuk dokumen dari kopernya. Semuanya ditulis dalam bahasa Cina, dan dia menyerahkan dokumen itu kepada Feng Yu. Feng Yu hanya melihat variasi produk, angka penjualan, pangsa pasar di berbagai wilayah, dan keuntungan. Kameda, penjualan boneka seks kita nomor 1 di dunia sekarang.
Mata Feng Yu melebar. Kameda Masao sudah merambah ke pasar barat dan sekarang menjadi pemimpin pasar di sana. Kameda Masao benar-benar luar biasa. Kameda Masao merasa bangga untuk sementara waktu tetapi segera berkata dengan nada rendah hati. Perusahaan kami dapat mencapai hasil ini semua karena kepemimpinan Anda. Mampu bekerja untuk Anda adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi pada saya. Feng Yu memandang Kameda Masao. Kameda Masao ini sangat pandai berbicara. Jangan katakan ini. Anda juga orang yang cakap untuk mendapatkan hasil ini. Feng Yu juga berusaha untuk rendah hati. Jika itu bukan investasi awalmu, Six Sensei Company tidak akan mendapatkan hasil seperti itu. Tanpa bimbingan Anda, perusahaan tidak akan berhasil. Tanpa dukungan dan kepercayaan Anda, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Baik. Saya tahu. Feng Yu tertawa. Bahkan jika investasi awal Feng Yu tidak menghasilkan pengembalian apapun, dia juga akan puas karena keterampilan bantuan Kari Kameda Masao. Ceritakan pendapat Anda tentang daftar perusahaan. Feng Yu menepuk punggung Kameda Masao untuk menghentikannya melanjutkan pujiannya. Perusahaan kami dimulai pada tahun 1990 dan tidak ada yang istimewa di tahun pertama. Sesuai dengan kebutuhan Anda, tahun keuangan kami berbeda dari perusahaan Jepang lainnya. Tahun keuangan kami berakhir pada bulan Desember, dan hingga saat ini, kami memiliki catatan pendapatan positif selama lebih dari 2 tahun. Setelah laporan keuangan untuk tahun ketiga keluar, kami akan mengajukan permohonan untuk dicatatkan di pasar modal. Seharusnya mudah bagi kita untuk terdaftar. Inilah alasan mengapa saya ingin memulai persiapan sekarang dan membuat perusahaan kami terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Pasar saham Tokyo bukanlah tempat yang baik bagi perusahaan kami untuk terdaftar. Saya pikir New York adalah tempat yang lebih baik. Ekonomi Jepang masih dalam resesi, dan bahkan jika kami terdaftar di sana, kami tidak akan menghasilkan banyak uang. Yang terpenting, karyawan kita sendirilah yang telah membeli saham perusahaan yang akan dirugikan dalam daftar ini. Dapatkan perusahaan untuk terdaftar di AS. Pasar AS saat ini berjalan dengan baik dan kami pasti akan mendapat untung dalam waktu singkat setelah kami terdaftar di sana. Dengan keuntungan perusahaan kami selama beberapa tahun terakhir, harga saham kami pasti akan naik di pasar AS. Ini akan jauh lebih cepat daripada Jepang. Bagaimana menurutmu? Apa yang Anda katakan persis sama dengan konsultan yang saya sewa. Saya bukan ahli di pasar keuangan, tapi untungnya Anda ada. Jika tidak, perusahaan kami akan kehilangan sebagian besar keuntungan. Kata Kameda Masao. Berapa banyak saham yang Anda keluarkan untuk listing ini? Feng Yu bertanya. Sekitar 30%. Bisakah kami menawarkan karyawan kami 2,5% dari 30% saham? Kameda Masao bertanya dengan hati-hati. Sebenarnya, Kameda Masao ingin mengeluarkan lebih banyak saham, tetapi dia tahu Feng Yu tidak akan pernah setuju. Tidak masalah jika Anda menawarkan sedikit lebih banyak atau lebih sedikit saham kepada karyawan. Karena Anda sudah memikirkan ini, maka saya akan menyerahkan ini kepada Anda. Berapa harga penawaran awal? 10 dolar Amerika Serikat per saham. Apakah ini baik-baik saja? Kameda Masao menjawab setelah melakukan beberapa perhitungan mental. 10 dolar Amerika Serikat per saham. Berdasarkan skala dan potensi perusahaan kami saat ini, harga ini terlalu konservatif. 10 dolar Amerika Serikat per saham harus menjadi harga yang ditawarkan kepada karyawan kami. Harga IPO harus setidaknya 20 dolar Amerika Serikat per saham. Jangan berpikir bahwa jumlah ini terlalu mahal. Orang-orang dapat mengetahui potensi penghasilan perusahaan kami, dan kami tidak takut tidak ada yang akan membeli saham kami. Saya jamin harga saham kami pasti akan naik begitu kami terdaftar. Seharusnya tidak menjadi masalah jika harga saham kita naik 2 hingga 4 kali lipat. Feng Yu berkata dengan percaya diri. 20 dolar Amerika Serikat per saham. Bukankah ini berarti bahwa nilai perusahaan akan berlipat ganda setelah terdaftar? Jumlahnya akan meningkat beberapa kali lipat setelah itu. Itu berarti Kameda Masao akan menjadi multi-jutawan.
Dua tanda dolar-dolar muncul di mata Kameda Masao. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.